Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai dari awal pujian hingga akhir pujian ini Tuhan. Berkati Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu dapat menjadi benih yang subur dalam hati kami dan dapat berbuah untuk kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Yang pasti kabar kalian luar biasa kan? Puji Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik simak dengan baik ya. Kali ini kakak mau bercerita. Masih bercerita tentang kakek Abraham yang mendapat janji Allah. Ingatkah kamu janji apa yang Allah berikan kepada Abraham? Coba lihat sekelilingmu. Bintang-bintang. Ya, keturunan yang banyak seperti bintang-bintang. Lihatlah, sekarang kakek Abraham dan nenek Sarah sudah tua. Setelah menunggu sangat lama, sangat amat lama, Allah menepati janjinya. Allah memberi kakek Abraham seorang anak. Walaupun nenek Sarah dan kakek Abraham sudah sangat tua, tapi mereka bisa memiliki anak. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah. Kalau Allah berjanji, tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menepati janjinya. Kakek Abraham dan nenek Sarah senang sekali. Setelah menunggu lama, akhirnya mereka punya anak. Akhirnya mereka menerima janji Allah. Janji yang sudah ditunggu bertahun-tahun, yang sangat lama sekali. Mereka memberi nama anak itu Ishak. Ishak anak yang istimewa. Anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya. Anak yang dijanjikan Allah untuk mereka. Dan mereka sangat senang sekali. Pernahkah Papa menjanjikan kamu sesuatu? Papa janji membelikan kamu mainan saat kamu ulang tahun. Saat Papa betul-betul membelikan kamu mainan, bagaimana perasaanmu? Pasti sangat senang kan? Kakek Abraham dan nenek Sarah juga sangat senang. Mungkin setiap hari Ishak digendong kemana-mana, disayang-sayang, bahkan mungkin dibangga-banggakan ke semua orang. Semua orang harus melihat anak yang istimewa ini. Mungkin kakek Abraham dan nenek Sarah setiap hari bermain dengan Ishak. Mungkin setiap hari nenek Sarah masak makanan yang enak-enak untuk Ishak. Atau mungkin juga Ishak mendapatkan kamar yang sangat bagus. Pokoknya mereka sangat senang. Ishak sangat istimewa untuk mereka. Tapi suatu hari Allah memanggil kakek Abraham lagi. Abraham, Abraham. Ya Tuhan, kata kakek Abraham. Kenapa Allah memanggil kakek Abraham? Allah menyuruh kakek Abraham pergi dan mengajak Ishak pergi ke suatu tempat. Apa ya kira-kira yang Allah suruh mereka lakukan? Beli mainan? Atau jalan-jalan? Main bola? Oh, ternyata tidak. Allah mau kakek Abraham mengembalikan Ishak kepada dia. Ya, Allah meminta Ishak kembali. Allah meminta janjinya kembali. Allah memberikan Ishak untuk kakek Abraham. Tapi sekarang Allah meminta Ishak untuk dikembalikan. Tidak jadi diberikan kepada kakek Abraham. Tidak jadi.
Ishak mau diambil kembali oleh Allah. Bagaimana ya kira-kira perasaan kakek Abraham waktu itu? Bagaimana perasaanmu kalau mainan yang baru dibelikan papamu tadi tiba-tiba diminta lagi oleh papamu? Tidak jadi diberikan kepadamu. Papamu meminta mainan itu kembali. Mungkin saat itu hati kakek Abraham hancur, sedih, tidak bisa tidur. Benarkah ini Tuhan yang bicara? Benarkah Tuhan meminta Ishak kembali? Tapi Alkitab mencatat, tidak sekalipun kakek Abraham menolak, marah, protes, ngomel-ngomel memarahi Tuhan atau apapun itu. Alkitab mencatat keesokan harinya pagi-pagi, ya, kakek Abraham langsung melakukan apa yang Allah suruh. Kakek Abraham menyiapkan semua peralatannya. Dan tidak lupa ia mengajak Ishak. Hatinya mungkin sangat amat sedih. Tapi kakek Abraham tetap pergi untuk mengembalikan Ishak kepada Tuhan. Pergilah kakek Abraham bersama Ishak, dua hambanya, dan tidak lupa mereka membawa kayu bakar untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Zaman dahulu, kalau mereka mau berdoa kepada Tuhan, mereka harus membakar korban, biasanya berupa domba. Tapi hari itu mereka tidak membawa domba. Allah tidak mau domba yang jadi korban bakaran untuk Allah. Siapa yang tahu apa yang Allah mau? Ya, betul. Allah mau Ishak, anak yang istimewa itu, yang diberikan sebagai korban bakaran untuk Allah. Allah mau Ishak. Allah mau kakek Abraham memberikan Ishak kepada Allah. Ketika kakek Abraham sudah menyiapkan pisaunya untuk menyembelih Ishak, saat itulah malaikat Tuhan melarang kakek Abraham untuk mengorbankan anaknya. Allah tidak jadi mengambil Ishak. Allah tidak mau Ishak. Namun Allah menyediakan domba bagi kakek Abraham. Bukan Ishak yang akan dikorbankan. Allah sudah melihat hati kakek Abraham. Kakek Abraham begitu mengasihi Allah. Kakek Abraham begitu taat kepada Allah. Allah tahu bahwa kakek Abraham sangat mengasihi Allah. Bahkan anaknya yang istimewa itu pun ia berikan kepada Allah. Allah cukup untuk kakek Abraham. Kakek Abraham tidak mau yang lain selain Allah. Bahkan anak yang istimewa yang sudah ditunggu-tunggu begitu lama, rela ia berikan kembali kepada Allah. Ternyata Allah lah yang paling istimewa untuk kakek Abraham. Ternyata Allah lah yang paling dicintai oleh kakek Abraham. Lalu Allah mengulangi janjinya dan memberkati kakek Abraham. Seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, itulah banyaknya keturunan kakek Abraham nanti. Allah ingin jadi yang paling istimewa di dalam hidupmu dan kakak. Allah ingin jadi yang paling penting di dalam hidupmu dan kakak. Allah ingin jadi yang paling dicintai oleh kamu dan kakak. Oleh sebab itu, Allah itu cukup buat kamu dan kakak. Dia adalah yang paling istimewa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa kami mempunyai Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Engkau yang selalu memberkati kami, Engkau yang senantiasa berjanji untuk selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-janji-Mu. Engkau sungguh istimewa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom teman-teman, sekarang kita saatnya spa nih. Spa ayat hari ini kita ambil dari Kejadian 21 ayat 1. Bunyinya gimana? Bunyinya adalah Tuhan memperhatikan Sarah, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Kita ulang bersama-sama lagi ya. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya.